Itu tadi. Baik. Wa fi hadis Ibni Abi Halah wa idzal tafata iltafata jami'an khafadha tarfi nazarihi ilal ardi atwalu min nazarihi ilas sama. Rasulullah berkaitan dengan mata karena berkaitan dengan pandangan. Rasulullah kalau diajak bicara, kalau menoleh itu menoleh dengan sepenuh badan. Rasulullah nggak pernah kalau misalnya dipanggil ya Rasulullah, ya ada apa? Begini-begini, oh ya lanjut, nggak pernah begitu. Rasulullah kalau dipanggil ya Rasulullah akan berputar seluruh badannya menghadap ke orang tadi secara utuh. Ini bentuk penghargaan dan adab yang luar biasa. Ini kalau bisa kita amalkan, kita jadi orang yang adabnya betul-betul tinggi. Jadi kalau seandainya dipanggil itu bukan cuma noleh saja, tapi seluruh badan Rasulullah ikut menghadap kepada orang tersebut. Orang sekarang noleh pun tidak. Kenapa? Matanya di handphone. Nah, fulan ya. Nah, kau besok begini, insya Allah. Nah, orangnya nggak ditengok, masya Allah, tabarakallah. Apalagi di respon dengan sepenuh badan. Rasulullah adabnya tidak hanya memandang dengan membalikkan kepala, tapi seluruh badannya. Apabila berpaling maka seluruh tubuhnya akan berpaling. Dan inilah yang saya dapatkan dari guru saya, Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Beliau kalau kami panggil, walaupun kami santrinya, walaupun kami muridnya, beliau akan arahkan seluruh badannya kepada orang yang berbicara, tidak hanya kepalanya. Apalagi sampai nggak nengok kalau diajak bicara. Nah, sekarang kan sering kalau diajak bicara begitu. Nah, dia panggil istrinya. Nah, ya sinilah bentar. Tengok pun tidak, mata di handphone. Begitu juga istri ke suami, suami ke istri, anak ke orang tua ke anak. Nah, kenapa? Karena kita kurang adab. Rasulullah tidak seperti itu. Kemudian dikatakan pandangan Rasulullah ke bawah, ke muka bumi, ke tanah itu lebih banyak daripada pandangan Rasulullah ke atas. Menunjukkan apa? Rasulullah lebih sering tunduk, tawaduknya Rasulullah. Kalau jalan tuh nggak pernah petantang petenteng, busungkan dada, dengakkan kepala tuh tidak. Rasulullah lebih banyak kalau jalan itu tunduk. Rasulullah kalau berjalan lebih banyak itu tunduk. Rasulullah ini tawaduknya itu luar biasa. Tingkat ketawaduannya sudah bahasanya tingginya derajat Rasulullah. Itu ketawaduannya justru betul-betul memposisikan dirinya itu paling bawah tuh Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu kalau jalan sama sahabat milih paling belakang. Memang Rasulullah yang mau. Nah, kalau jalan rombongan semuanya suruh ke depan, Rasulullah paling belakang gitu. Kayak orang yang nggak dipertimbangkan, padahal orang yang sangat-sangat diagungkan. Tapi memang Rasulullah yang minta, daru khalfi lil malaikah, kata Rasulullah. Udah biarin belakangku untuk malaikat saja, kalian depan semua. Itu Rasulullah adabnya seperti itu. Tawaduknya itu luar biasa. Ketawaduan Rasulullah, hati Rasulullah itu sudah di tingkat yang paling luar biasa, paling tingginya. Dikatakan, ini sesungguhnya aku ujibu da'watal abdi, aku akan menghadiri undangan dari seorang hamba. Kalau ada budak, ada orang miskin, ada orang fakir mengundang aku akan datang, kata Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, aku akan tetap hadir, akan tetap datang walaupun hanya diundang untuk makan roti keras, roti kering. Nah, kira-kira kita kalau seandainya diundang sama kawan kita, main-mainlah sini, ada acara apa? Ini ada acara makan bubur merah putih lah ini. Datang nggak kita? Acara bubur merah putih diundang. Iya, aku pingin kali ngundang kawan-kawan. Tapi inilah yang bisa dibuat, bubur sumsum saja. Kalau sempat datanglah. Insya Allah nggak datang kita. Bubur sumsum undang-undang gitu. Tapi Rasulullah berkata, kalau aku diundang untuk makan roti kering, aku akan datang. Dan itu terbukti. Itu terbukti. Kisah yang mungkin sudah masyhur, yang sering kita dengar juga, bahwa Sayyiduna Abu Talhah itu bukan orang kaya. Seringnya sehari itu cuma punya satu potong roti. Roti orang Arab itu panjang-panjang begini. Sehari itu kadang cuma punya satu potong roti. Inilah dimakan untuk beliau, istrinya dan anak-anaknya. Tapi ternyata hari itu dapat rezeki bisa beli 2 potong roti. Saking senengnya dia bilang, wahai istriku, aku pingin betul menjamu Rasulullah, tapi kan segen dari dulu jamu, masa nggak ngasih makan apa-apa. Ini kita bisa beli 2 potong roti, yang satu boleh ku kasih sama Rasulullah, kita undang supaya rumah kita berkah, masuk Rasulullah ke dalam rumah kita. Ah, boleh lah bang, kalau itu bagus sekali, rumah kita berkah, pasti didatangi Nabi. Maka kata Sayyiduna Abu Talha kepada kawannya, tolonglah undangi, bisikkan kepada Rasulullah bahwasannya
Abu Tolhah ngundang makan roti, Pak, roti, nggak ada isinya, roti aja begitu. Sayyiduna Abu Tolhah ngundang Rasulullah makan roti di rumahnya. Kira-kira kalau kita di posisi Rasulullah, presiden ya, Rasulullah itu presiden. Kita yang bukan presiden, orang biasa saja, kalau seandainya diundang sana apa, makan roti sele gitu, makan roti mari celup-celup sama teh gitu. Kira-kira datang nggak kita? Kita mungkin nggak datang. Tapi saat itu Rasulullah dibisikkan, Rasulullah, Abu Tolhah ada rezeki sedikit ngundang makan engkau ke rumahnya. Maka saat itu Rasulullah bangkit dari majelisnya kemudian bilang, kita diundang nih makan sama Abu Tolhah, ayo kita ke sana. Yang ngundang bingung, Pak, loh kok jadi ngundang semua? Rotinya cuma satu. Yang ngundang langsung lari ke rumahnya Abu Tolhah. Kemudian Abu Tolhah kacau nih. Kenapa? Rasulullah udah diundang, udah, tapi yang masalahnya orang satu masjid diajak semua. Waduh, bingung. Akhirnya ketika jumpa istrinya, dia bilang, wahai istriku nih gimana nih, roti sepotong yang datang satu masjid. Maka kata istrinya, bang, Rasulullah itu pasti lebih tahu keadaan kita, jadi tenang saja. Ternyata di situ jadi mukjizatnya Rasul kan gitu, kisah yang udah pernah kita ceritakan, bahwa Rasulullah datang kemudian bilang, nah katanya kau ngundang makan. Iya Rasulullah. Nah ya sudah, mana makanannya? Dikasih sepotong roti. Yang ngadepin mungkin di belakang udah pada mesem, sahabat, loh mah ngundang sepotong roti ini gimana? Akhirnya maka kata Rasulullah, ambilkan air. Diambil air satu baskom, kemudian mungkin dikasih garam sedikit, diremah-remahlah roti tadi sama Rasulullah di dalam baskom tadi, jadi seperti sereal ya, sereal kalau kita bilang. Nah kemudian itu dibagi-bagikan kepada orang satu masjid tak habis. Padahal rotinya cuma satu, dibagi-bagikan cukup semuanya pulang dengan kenyang. Masya Allah. Tuh mukjizatnya Rasulullah dan tawadhu'nya Rasulullah. Presiden diundang makan roti masih bisa datang tuh, bukan makan kambing, bukan makan daging unta. Padahal kelas presiden kan seperti itu. Rasulullah itu udah pemimpin yang luar biasa, tapi tawadhu'nya seperti itu. Kira-kira kalau pemimpin kita, Bapak coba kepala desa, camat diundang seperti itu. Jangankan yang seperti itu, undangan yang lebih dari itu aja mereka payah datang. Alasannya sibuk kan gitu. Ya Allah, ini kadang kita memang kurang adab. Kesibukan Rasulullah pasti lebih dari kita, tapi tetap Rasulullah bisa hadir ya. Walaupun itu, maka kita masih akui kita belum sampai tingkat adab kita, ketawaduan kita itu seperti Rasulullah. Nah jadi ini adalah simbol ketawaduannya Rasulullah, bahwasannya Rasulullah memandang ke bawah itu lebih banyak daripada memandang ke atas. Nah,